Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Moga-moga dalam keadaan sehat di hari ini. Mari kita mulai materi selanjutnya yang akan saya sampaikan di perkuliahan online. Materi kita adalah yang disebut dengan keamanan informasi. Keamanan informasi adalah merupakan suatu yang penting bagi semua perusahaan. Di sini penting sekali karena apa? Terlihat bahwa upaya untuk menjamin kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas dari suatu informasi, baik informasi yang bersifat fisik maupun bersifat virtual. Tujuan utama dari keamanan informasi adalah yang pertama untuk menjaga kerahasiaan dalam suatu perusahaan ya. Yang kedua adalah untuk menjaga ketersediaan informasi. Yang ketiga adalah menjaga integritas daripada informasi yang sudah disiapkan. Kemudian yang berikutnya adalah ancaman-ancaman dalam sebuah informasi. Kita lihat bahwa saat ini informasi sangat riskan untuk dapat atau digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. Maka ancaman-ancaman apa yang dalam informasi ini, mari kita lihat bersama-sama. Ancaman yang pertama berasal dari internal dan eksternal. Terlihat di sini bahwa yang pertama internal dulu, ancaman informasi dari karyawan perusahaan itu sangat riskan dalam keberadaan daripada informasi itu sendiri. Kemudian para pekerja temporer, ya biasanya pekerja temporer ini kan tidak setiap hari datang atau tidak permanen lah intinya. Kemudian yang ketiga adalah konsultan, yang keempat adalah kontraktor, yang kelima adalah mitra bisnis. Dalam ancaman yang kedua, yang tadi internal, sekarang eksternal. Eksternal dari siapa saja? Yang pertama dari perusahaan lain. Perusahaan lain juga sangat berkepentingan dengan informasi yang berasal dari perusahaan kita. Kemudian yang kedua adalah pesaing usaha. Nah, ini penting sekali ya. Jadi pesaing kita juga ingin mengetahui informasi yang ada di dalam perusahaan kita. Kemudian individu yang bertujuan khusus atau mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri. Kemudian yang ancaman yang kedua berasal dari kecelakaan dan kesengajaan. Kalau yang kecelakaan biasanya yang tidak bisa kita kendalikan seperti bencana alam, ada pemadaman listrik, kemudian ada kesalahan user, dan lain-lain masih banyak sekali. Kemudian yang disengaja biasanya berhubungan dengan hacking atau orang yang memang bertujuan untuk merusak daripada informasi yang kita miliki dari luar. Kemudian ancaman yang biasanya sangat dikenal oleh orang adalah yang berhubungan dengan malware. Kita lihat ada yang berasal dari virus, ada worm, ada trojan, ada adware, dan ada spyware. Ini cara ancamannya dari luar semua ini ya. Jadi biasanya terhubung komputer atau perangkat kita terhubung dengan internet, biasanya akan diserang dengan cara seperti ini. Kemudian yang berikutnya, risiko apa yang akan kita hadapi bila informasi kita kurang aman dalam perusahaan. Yang pertama adalah pencurian informasi yang tidak terotorisasi, artinya orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk bisa mengambil informasi. Yang kedua adalah penghancuran yang tidak terotorisasi atau penghancuran yang tidak sah, dan penolakan layanan ini ya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan yang tidak terotorisasi atau yang tidak sah. Jadi orang menggunakan informasi seenaknya, itu adalah salah satu dari risiko. Kemudian yang keempat adalah modifikasi yang tidak terotorisasi atau modifikasi yang tidak sah.
Di sini risiko-risiko ini adalah merupakan salah satu bagian daripada untuk menyediakan informasi. Nah, manajemen risiko atau kita bisa mengatur risiko itu bisa diperkecil dengan apa? Yang pertama dengan mengidentifikasi dulu aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko itu. Dicatat, diidentifikasi, kemudian setelah diketahui, disadari bahwa risikonya adalah seperti ini. Jadi setelah tahu risiko-risiko itu harus bisa mengantisipasi dengan menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko itu benar-benar terjadi. Yaitu dengan mengetahui kalau mamanya terjadi seperti ini, maka dampaknya seperti apa sudah bisa kita perhitungkan. Kemudian yang keempat adalah menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Jadi kalau mamanya sudah mengetahui dampaknya nanti seperti apa, kita bisa mengetahui, oh berarti perusahaan itu mempunyai kelemahan di bagian-bagian tertentu. Kemudian tingkat dampak dan kelemahan menentukan pengendalian. Ya, sini hubungannya dengan informasi ya. Anda bisa melihat dalam tabel ini bahwa ada kelemahan tingkat tinggi, kelemahan tingkat menengah, dan kelemahan tingkat rendah. Di sini akan kelihatan kalau dampaknya parah sampai dampaknya minor atau dampaknya tidak terlalu parah. Itu akan kelihatan bahwa dalam tabel ini sudah menjelaskan tentang itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian. Ya, jadi pengendalian atau biasa disebut dengan kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak dari risiko tersebut terjadi. Jadi misalnya kalau ada terjadi risiko-risiko yang sudah diperhitungkan itu bisa diminimalkan, ya, tidak terlalu parah sehingga dampaknya tidak terlalu parah. Kemudian yang berikutnya pengendalian itu terdiri dari pengendalian teknis, pengendalian formal, dan pengendalian informal. Kalau pengendalian teknis adalah diantaranya pengendalian akses. Yang kedua adalah sistem deteksi gangguan. Yang ketiga adalah firewall. Yang keempat adalah pengendalian kriptografis. Dan yang kelima adalah pengendalian fisik. Mari kita lihat bersama-sama kalau pengendalian akses adalah seperti gambar ini. Jadi si pengguna, ini ya, pengguna akan mengakses informasi-informasinya melalui 3 tahapan, yaitu harus melalui identifikasi dulu, kemudian diautentifikasi, kemudian baru otorisasi. Jadi masing-masing pengguna mempunyai tingkatan atau level yang berbeda-beda dari penggunaan informasi yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua adalah sistem deteksi gangguan. Contoh sistem deteksi gangguan ada beberapa virus protection software dan insider threat prediction tool. Ada alatnya yang sudah memprediksi. Kalau virus itu ada beberapa yang sudah kita kenal, ada Kaspersky, antivirus, ada Aviki, ada McAfee, ada Accept, ada Avira, dan ada Avast. Masih banyak lagi antivirus yang sudah kita kenal. Kemudian yang ketiga adalah firewall. Kita lihat firewall merupakan penyaring ya, penyaring paket. Nah, penyaring di sini apabila kita mengakses internet melalui router, maka ada firewall yang menyiapkan untuk menahan bila ada sesuatu hal yang tidak baik daripada informasi itu. Kemudian digunakan jaringan internal juga di masing-masing komputer dengan komputer lain atau LAN ya. Kemudian ada firewall tingkat aplikasi lagi. Kemudian baru komputer yang kita gunakan itu sudah tersaring dari beberapa firewall. Kemudian yang keempat adalah pengendalian kriptografis. Nah, contohnya ini adalah berbentuk sistem yang matematis atau
juga berbentuk set atau secure electronic transaction. Nah, ini biasanya akan dipelajari di mata kuliah yang berbeda ya. Kemudian yang keempat adalah pengendalian fisik. Di sini menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai. Kita lihat sekarang beberapa perusahaan sudah menyewa beberapa tempat untuk digunakan sebagai penyimpanan data yang letaknya juga tidak berada di kota tapi berada di jauh terpencil di sana. Tujuannya supaya terhindar dari beberapa bencana alam atau gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Jadi datanya masih tetap aman di penyimpanan yang letaknya jauh dari tempat kantor pusatnya. Kemudian yang kedua adalah pengendalian formal. Kita lihat pengendalian formal adalah penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan, pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Nah, ini kalau formal ya. Kemudian yang informal adalah mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Oke, saya kira itu dulu materi kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dimengerti, dipahami, dan sebagai tambahan ilmu bagi panjenengan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.